Ini adalah kalung yang terkutuk. Pangeran ini akan menghadiahkan kepada pacarnya kalung tersebut. Namun, kalung tersebut sudah diisi jampi-jampi oleh mamanya pangeran lewat seorang penyihir istana. Jadi, siapapun yang memakai kalung itu akan berubah menjadi boneka kayu atau manekin. Setelah pangeran memasangkan kalung tersebut di lehernya, maka gadis itu berubah menjadi kayu alias manekin. Ih, ngeri ya. Usut punya usut, mamanya pangeran tidak suka terhadap gadis desa itu. Mama pangeran itu maunya putus saja sama si gadis desa itu karena merasa bahwa anaknya sang pangeran tidak cocok dengan gadis itu. Padahal jika dilihat, gadis tersebut menurut Mimin sangatlah cantik. Bisa dikata dia itu adalah kembang desa, guys. Banyaklah laki-laki yang kepincut kepadanya, cuman ditolak mentah-mentahnya. Dia hanya suka sama pangeran itu, kan wajahnya ganteng. Dan biasalah kalau perempuan itu dikatakan matre, supaya tidak hidup sengsara kalau sudah menikah, guys. Lanjut ya. Singkat cerita, pangeran terlihat stres berat. Bagaimana tidak, kekasihnya berubah jadi boneka kayu. Akhirnya dia memutuskan untuk mencopot kembali kalung tersebut. Tak disangka kalung tersebut malah menyetrum tangannya. Pangeran sampai gemetaran. Pangeran pun tidak tahan dengan kejutan yang diberikan mamanya tersebut, bahwa gadis itu akan dikutuk selama 1000 tahun. Dan pangeran pun juga mengutuk 1000 tahun akan menunggu kekasihnya walaupun tinggal dalam hujan dan angin. Lalu patung kayu gadis itu disimpan di museum. Gadis kayu tetap kelihatan cantik seperti bunga. Bahkan penyihir itu juga jatuh cinta padanya. Dia juga menunggu dan tidak bisa lupa 1000 tahun yang lalu dia yang membacakan mantra pada gadis manekin ini. Setelah 1000 tahun sang pangeran menunggu. Di kehidupan ini identitasnya adalah seorang bangsawan. Patung kayu itu dibawa ke pameran. Di jalan mengalami kecelakaan, terjatuh ke sungai. Dan ini terlihat oleh bangsawan itu yang kebetulan lewat. Dia melompat ke kolam dan menyelamatkan seorang gadis yang cantik sekali. Dengan segala kekuatan, dia menggendong manekin itu. Dan setelah sampai di darat, bangsawan ini tidak tahu. Seharusnya dia menangis atau tertawa. Ternyata yang dia selamatkan bukan gadis, melainkan boneka kayu alias manekin. Dia langsung berpikir, apes banget aku hari ini. Capek-capek berenang, kukira gadis cantik Makassar. Malah boneka yang kutolong, ujar dia dalam hati. Nama bangsawan ini adalah Jansen. Jansen dan Tony berencana untuk membawa manekin kayu ini kembali ke mall, di mana tempatnya dipajang. Di atas jalan, pria itu mengeringkan dan membersihkan air di manekin. Dan ketika dia menyentuh kalung gadis itu, seketika gadis kayu hidup kembali. Tapi ketika meletakkan kembali kalung itu, manekin kembali ke bentuk aslinya, berupa boneka kayu. Setelah bersih, Jason sendiri yang meletakkan manekin itu dengan baik sekali di mall. Lalu dia melihat sekeliling untuk tahu apakah ada orang di sana. Lalu Jason kemudian menyentuh bibirnya. Dia lalu menciumnya dan dia juga menyentuh bibirnya sendiri seperti belum puas. Dan Jason melepas kalung manekin itu. Jason berbalik ke belakang dan di manekin itu bersin. Hasyim! Jason pun kaget, setengah mati dan setengah hidup. Dia jatuh ke belakang. Gadis yang cantik sekali itu hidup kembali. Jason ketakutan. Bagaimana mungkin boneka kayu bisa hidup kembali? Jason pun mengumpulkan keberaniannya dan gadis ini berpikir Jason adalah pangerannya. Gadis itu berkata dengan pasti, kamu adalah satu-satunya orang yang kucintai dalam hidup ini.
Jason pun tercengang dan terheran-heran. Perasaannya pun campur aduk seperti gaduh-gaduh. Bagaimana tidak, gadis cantik di depannya langsung berkata demikian. Bagaikan ketiban durian runtuh dari langit, oi. Pada saat itu, 3 pengawal datang ke mereka karena mendengar sesuatu keributan. Lalu gadis itu berpura-pura jadi manekin lagi. Setelah melihat manekin aman-aman saja dan tidak terluka, mereka bertiga pun segera pergi. Pada saat ini, perut gadis itu berbunyi. Ternyata dia lapar, guys. Hidup 1000 tahun tanpa makan dan minum membuatnya sangatlah lapar. Dia diajak Jason keluar mencari makanan. Gadis ini belum pernah melihat kota sebelumnya. Semuanya penasaran, terus-menerus bertanya dengan sangat bersemangat. Dan ketika makan juga berbeda dengan orang-orang biasa. Gadis itu memakan kue sekaligus pembungkusnya. Lalu keduanya bahkan pergi ke bar untuk menari. Mereka menari bersama dan tubuhnya benar-benar tidak perlu diragukan lagi. Semlohai dan aduhai, guys. Jason sangat bahagia berteman dengan gadis ini. Pada malam hari, Jason mengantar dia pulang. Keesokan harinya, gadis itu mandi di dalam bak yang penuh dengan gelembung. Dan Jason bela-belain tuh masak sarapan pertama kali seumur hidupnya buat sang pujaan hati. Dan ketika selesai mandi, gadis itu menemukan kalung. Kalungnya terlihat sangat indah. Karena itu ia ingin terlihat cantik di hadapan pangerannya. Lalu gadis itu memakai kalung. Dan bisa kita tebak ya, gadis itu berubah jadi patung kembali, guys. Jason panik dan bingung melihat pujaan hatinya menjadi boneka kayu kembali. Masuklah mamanya dan bertanya, "Ada apa, Jason?" Tapi Jason tidak bisa menjelaskannya. Dan Jason pun kemana-mana membawa boneka manekin itu. Dia membawanya ke kafe untuk minum teh susu. Dan di jalanan orang-orang mengira dia sudah mulai gila. Jason memesan 2 gelas teh susu buat dia dan gadis kayu itu. Pelayan yang berkata, "Mengapa membawa manekin? Bukankah dia itu tidak bisa minum teh susu?" Jason hanya cuek bebek. Dalam hati Jason berkata, "Apa urusannya dengan kamu? Kalau iri bilang, bos. Jangan asal menghina," umpat Jason dalam hati. Hari itu, bos pergi ke mallnya untuk mengecek boneka kayunya tersebut. Tapi setelah tiba di tokonya, boneka kayu tersebut tidak ada. Bos toko itu marah besar. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari boneka gadis cantik di setiap sudut mall sampai ketemu. Pada saat itu, Jason mendorong gadis manekin ke dalam mall dan mengembalikan ke tempat semula. Lalu si bos pun menemukannya dengan senang hati, seakan bertemu dengan sang mantan. Bos itu mencium tangannya dan mengusir semua orang yang ada di situ. Lalu bos itu pulang dengan hati yang damai, sedamai negeriku, Indonesiaku. Lalu muncullah Jason dan Tony. Jason bilang sama Tony bahwa dia sangat mencintai gadis ini. Tony pun marah. "Hei kawan, apa kamu sudah gila?" Dia mengetok kepala manekin ini. "Dia hanya sebuah boneka, kawan." "Jason, sadarlah," kata Tony. Jason hanya terdiam. Dia pun pergi tanpa sepatah kata pun, membawa hatinya yang hancur karena gadisnya berubah menjadi patung. Lalu Tony pun diam-diam. "Hei patung cantik, kamu itu terlalu cantik memakai kalung ini. Kamu bukan manusia, aku saja yang memakainya. Kamu gak pantas loh." Lalu Tony membuka kalung di leher gadis itu. Dia pun memakainya. Lalu sesuatu yang aneh terjadi. Ketika melepas kalung, manekin segera hidup kembali. Tony mencoba kalung itu di lehernya
dan berlenggak-lenggok di depan kaca. Si gadis itu mengikuti gayanya melakukan gerakan yang sama seperti Tony. Gadis ini berkata dalam hati, "Nikmatilah hidupmu, Tony. Sesekali, bagaimana rasanya jadi boneka kayu?" Seketika, wush, Tony berubah menjadi patung kayu. Dan gadis itu mengambil pakaian Tony. Dan ketiga pengawal kemudian muncul melihat Tony sedang memakai kalung manekin dan segera melepasnya. Tony terjatuh dan hidup kembali. Pada saat ini seorang pengawal mengatakan bahwa dia tidak melihat boneka kayu yang indah itu. Mereka pun bingung. Akhirnya melaporkan kejadian itu kepada bosnya. Lalu bosnya menelpon sang ratu. Katanya ada yang mencuri harta kerajaan ratu. Dan bos tadi marah-marah kepada ketiga anak buahnya yang bekerja tidak becus dan memerintahkan untuk segera mencarinya. Di tempat lain, Tony mulai mempercayai Jason. Mereka berdua juga memutuskan untuk mencari gadis itu secara bersama-sama. Pada saat ini, gadis itu pergi shopping ke toko peralatan rumah tangga. Gadis itu menggunakan kartu keanggotaan Jason untuk membayar. Pemilik toko bertanya, "Kapan barangnya akan dikirim?" "Secepatnya," kata gadis itu. "Karena saya tidak tahu seberapa lama umur saya." Dan si pemilik kaget mendengarkan ceritanya. Akhirnya si pemilik toko curiga dengan kata-katanya tersebut. Pada saat ini pengawal melihat dia keluar dari toko peralatan rumah tangga. Dia juga tidak bisa mempercayai dengan matanya dan hanya memperhatikan boneka cantik itu hidup kembali. Ketiga pengawal itu terkejut dan bingung. Dan gadis itu menyadari bahwa dia sudah diperhatikan oleh pengawal tersebut. Lalu gadis itu berlari dan bersembunyi di balik tembok dan bertemu dengan penata rambut. Lalu dia meminta kepada si penata rambut atau tukang salon rambut itu, "Hei, Nona, bantu dong. Aku ingin menata rambutku lebih bagus lagi agar terlihat sangat cantik," katanya begitu. Lalu si penata itu membantu untuk menata rambutnya. Dan si bos pun menyadari bahwa Jason adalah Pangeran William dan pengawal menceritakan keajaiban kalung tersebut kepada bos. Lalu si bos yang berdarah panas itu memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Jason. Si bos juga ikut andil. Dia memakai panah, tapi selalu salah sasaran, selalu salah membidik, dan dia menggunakan segala cara dan selalu gagal. Dan tiga pengawal turun dari lantai atas mengejar Jason. Gadis itu sedang mencoba pakaian baru, dan gadis itu melihat Jason sedang berlari. Pada saat itu, ketiga pengawal juga berlari. Gadis itu mengambil mobil kecil mengejarnya dan mengalihkan perhatian sehingga mereka berpisah. Jason masuk ke dalam mobil gadis itu dan menabrak, mengacaukan semua yang ada di mall, meluncur di tangga dan hancurkan jendela dan terbang keluar. Dan ketika Jason pulang ke rumah, ternyata gadis itu sudah berada di rumahnya. Jason sangat bahagia, impiannya terwujud, kekasihnya ada di depan mata. Mereka pun berciuman dengan mesra. Lalu di luar ada bos datang dan dia mengeluarkan kalung dari sakunya, tersenyum dengan sangat amat jahat. Dan dia mengalungi gadis itu lagi dan ibu Jason yang melihat pingsan seketika. Lalu polisi datang dan menyita manekin itu dan menguncinya di dalam penjara. Dan Jason pun dipenjara di bawah tanah. Lalu Tony berpura-pura menjadi polisi dan dia akan menyelamatkan Jason. Jason berpura-pura menjadi karyawan stasiun televisi dan menyatu dalam pameran. Dalam pameran tersebut, Tony bercerita tentang manekin kayu. Saat perahu penyangga muncul,
Di saat itu Jason mencoba menjadi seorang pangeran. Lalu muncullah si bos garang yang dulunya adalah seorang penyihir. Melihat pertunjukan itu, jadi tidak bisa duduk dengan diam. Dia ingin menghentikan pameran tersebut. Manajer pameran ingin mengatakan sesuatu, tapi ditinju hidungnya oleh bos yang jahat itu. Dia berdiri lagi dan dipukul lagi hingga menyebabkan jatuh ke tanah. Bos yang kasar itu tidak peduli dengan keributan penonton. Dia hanya ingin mengakhiri pertunjukan ini. Dia hanya ingin membawa manekin kayu yang indah ini untuk dibawa pergi. Jason di atas panggung menunjukkan aksinya. Dia duel maut dengan bos yang matanya jelalatan itu untuk bertarung pedang dengan bos mall itu. Tapi Jason bukanlah saingan si bos. Bagaimanapun, bos itu adalah seorang penyihir tua yang telah hidup selama 1000 tahun. Kemudian Jason dipukul wajahnya oleh Big Boss itu. Untungnya dengan bantuan Tony, bos mall itu jatuh. Jadi Jason tidak malu lah. Lalu Jason datang di depan manekin itu dan melepaskan kalung yang terkutuk. Gadis itu segera hidup kembali. Pada saat itu, suara tembakan terdengar dan bos menarik pelatuknya. Manajer ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tertembak oleh Big Boss dan kakinya terluka. Kemudian, bos itu menggunakan pistol untuk intimidasi Jason dan gadis itu mengikutinya. Bos itu dengan patuh. Lalu, bos membawa gadis itu. Jason mengejarnya dari belakang. Lalu Big Boss itu membawanya ke atap gedung, menaiki balon udara, dan mereka ingin pergi. Pada saat itu, Tony menendang pintu hingga terbuka semuanya. Keluar bos mall itu dan menembakkan senjatanya ke dinding belakang mereka. Bos itu sangat marah karena pengawalnya tak bisa melepas tali. Bego banget kamu. Dan dia melepaskan pistolnya untuk menembakkan tali. Tapi tali itu tidak putus. Pistolnya juga kehabisan amunisi. Lalu dia menyalakan api. Tali itu putus dan akan terbang. Hore, kata bos itu. Jason dengan sigap menangkap tali itu dan ke atas. Sedang gadis itu diikat dengan tali. Bos ingin menciumnya, tapi gadis itu marah. Bos itu memaksa. Ketika dia ingin mencium, tiba-tiba Jason muncul dari belakang. Jason menempelengnya alias memukulnya. Tapi dia tidak berani mendorongnya ke bawah karena Jason masih punya hati. Tanpa diduga, bos yang dia tolong mendorongnya dan akan menjatuhkannya ke bawah. Lalu gadis itu dengan sigap memberikan hadiah kalung pada bos itu. Dan apa yang terjadi? Big Boss berubah jadi patung, guys. Lalu gadis itu menolong kekasihnya dan tak sengaja mendorong bos patung jatuh ke bawah. Dan bos itu jatuh ke bawah. Aduh. Big Boss patah jadi dua. Kepalanya pun pecah. Ketiga pengawal sedih. Mereka ingin menyelamatkan bosnya. Apa daya? Truk sampah lewat. Disapulah manekin bos kayu itu hingga bersih. Dan gadis desa dan pangeran yang sudah berpisah selama 1000 tahun itu akhirnya bersatu kembali, mengikat cinta dalam rumah tangga dengan zaman yang berbeda. Bagus kan guys ceritanya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih banyak udah menonton.